Tes. Monggo, Prof. Mari Mas Jarod. Sepertinya ada yang di belakang yang tinggi-tinggi. Mas Jarod di sini belakang tinggi. Baik. Terima kasih rekan-rekan pers. Mari kita berikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Jadi pada hari ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh semangat, bagikan nyala api yang berkobar-kobar dan nan kunjung padam, serta dengan penuh kegembiraan, dibalut oleh semangat untuk menghadirkan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan yang ditampilkan di dalam pawai kebudayaan tadi. PDI Perjuangan meskipun tidak mengerahkan massa, namun pada hari ini secara serentak kami mendaftarkan bakal calon anggota legislatif dari tingkat kabupaten kota, provinsi, dan tingkat nasional. Daftar calon ini tentu saja sudah ketentuan KPU akan diverifikasi secara administratif, kemudian diuji kebenarannya, dan kemudian pada akhirnya nanti ada uji publik. Seluruh proses penetapan bakal calon telah dilakukan dengan seksama secara demokratis dan juga terbuka, serta menjaring dari tokoh-tokoh masyarakat. Dan tentu saja sebagai partai yang melakukan pelembagaan melalui pendidikan politik dan kaderisasi, mereka yang dicalonkan telah mengikuti pendidikan politik dan juga kaderisasi kepemimpinan serta pembekalan yang diperlukan, mengingat tugas-tugas anggota legislatif itu harus senafas dengan tugas-tugas pemimpin nasional di dalam membawa kemajuan Indonesia Raya. PDI Perjuangan menempatkan seluruh proses penjaringan dan penyaringan calon anggota legislatif dengan mengedepankan aspek kekaderan, kompetensi, tetapi juga mengingat seluruh daftar calon dirancang di dalam sistem proporsional terbuka, mengingat saat ini kami juga masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi, namun seluruh calon dipersiapkan untuk mengikuti pemilu
dengan sebaik-baiknya yang tentu saja juga tidak melupakan aspek-aspek elektoral dan juga bagaimana mengingat pemilu legislatif dan pemilu presiden berjalan secara serentak dan Ibu Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Pak Ganjar Pranowo selaku calon presiden, tentu saja semua dalam satu semangat untuk memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2024, sehingga kepemimpinan yang dihasilkan oleh PDI Perjuangan dari tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, dan juga kepemimpinan di tingkat nasional nanti akan senafas dengan kepemimpinan Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, dan tentu saja calon presiden yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan Pak Ganjar Pranowo. Dari 580 calon anggota legislatif, sebagian besar yang dicalonkan tentu saja juga berasal dari anggota legislatif incumbent. Itu ada 128, semuanya dilakukan evaluasi dan juga sebagian besar dicalonkan kembali kecuali ada penugasan lain. Adapun komposisi dari 580 bakal calon, 380 caleg perempuan atau 33%. PDI Perjuangan di dalam meningkatkan kualitas anggota dewan juga merekrut kalangan-kalangan akademisi, ada sekitar 73 orang, dari TNI Polri, purnawirawan ada 17 orang, budayawan, seniman, dan artis 14 orang. Dan caleg yang sebagian besar diantaranya adalah kader partai, sekali lagi telah berproses melalui pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan secara berjenjang, termasuk kepala daerah yang sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya itu juga dicalonkan menjadi bakal calon. Seperti dari Ngawi ada Pak Budi Sulistiono, itu yang dicalonkan. Mengingat partai juga melakukan kaderisasi secara sistemik dari kalangan muda, itu di bawah usia 45 tahun, itu ada sekitar 48%. Jadi di bawah usia 45 tahun itu ada 48%. Sebagai komitmen bagi PDI Perjuangan, tetapi tugas sebagai anggota dewan memang harus dipersiapkan untuk memahami fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi representasi, sehingga tidak hanya sekedar orang muda yang dicalonkan, tetapi mereka yang memang telah dipersiapkan, itu 48%. Dalam konteks memperkuat pemahaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, juga direkrut purnawirawan TNI Polri. Misalnya dari incumbent ada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan TB Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sturman Panjaitan. Kemudian dari TNI ada 11 purnawirawan seperti Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ganip Warsito, Letjen TNI Marinir Purnawirawan Yuhastihar, Laksma TNI Purnawirawan Agustiaji, Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Saud Tamba, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Gunawan Pagi, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yopi Onesimus Wayangkau yang nanti ditugaskan di Papua Barat, dan beberapa purnawirawan lainnya. Dari Polri seperti Irjen Pol Purnawirawan Maruli Damanik dan Brigjen Pol Purnawirawan Wagiman, dan juga dari incumbent Irjen Pol Purnawirawan Safarudin dan Irjen Pol Purnawirawan Muhammad Nurdin. Jadi memang aspek pertahanan keamanan ini juga mendapat perhatian yang serius dari PDI Perjuangan. Dari akademisi juga direkrut berbagai pakar pertanian, lingkungan hidup, kemudian dari kalangan profesi keinsinyuran, dokter, ahli kesehatan, kemudian transformasi penguasaan teknologi, itu bergabung ke PDI Perjuangan, juga dari diplomat, ahli pertahanan, juga ahli-ahli hukum, mengingat sistem hukum yang akan dibangun lebih berkeadilan untuk mewujudkan keadilan di dalam hukum, disiplin dalam hukum, itu juga dilakukan dengan pertimbangan yang sebaik-baiknya. Misalnya ada Mbah Rono, itu yang dikenal sebagai pakar untuk geologi, karena partai Ibu Megawati Soekarno Putri menaruh perhatian yang begitu serius terkait dengan mitigasi bencana. Dari kalangan budayawan, seniman, dan artis, selain figur incumbent seperti Rano Karno, Rieke Diah Pitaloka, Krisdayanti, Herve Maleholo, itu Yuniko Sihaan juga bergabung, Once Mekel,
Marcel Siaan, Taufik Hidayat Ujo, Denny Cagur, Tamara Geraldine, Sari Kuswoyo, mengingat Kus Plus itu kan spirit nasionalisme, patriotismenya luar biasa. Rita Sen, Andre Hanusa, Lucky Perdana. Jadi ada sekitar 14 ya dari kalangan budayawan, seniman dan juga artis yang memang terbukti memiliki kompetensi yang sangat kuat. Krisdayanti misalnya, beliau sebagai diva dan juga sangat rajin turun ke bawah. Demikian pula sosok seperti Rano Karno, Sidul anak Betawi, itu juga menggelurakan suatu semangat keberpihakan terhadap wong cilik. Kemudian hadir juga pakar hukum, lawyer cukup banyak. Salah satunya yang baru ada Pak Juan Budi, itu udah incumbent, yang bergabung baru misalnya seperti Roni Berti Talapesi. Sehingga partai terus melakukan peningkatan kualitas dari seluruh calon, dan Ibu Megawati Soekarno Putri sudah menugaskan DPP partai melalui Ketua DPP bidang ideologi Bapak Jarod Saiful Hidayat untuk segera melakukan pembekalan terhadap seluruh calon anggota legislatif, sehingga seluruh bakal calon tersebut dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, termasuk telah melalui psikotes. Demikian keterangan dari kami, dan selanjutnya ada tambahan informasi terkait dengan teknis, mengingat kami mengintegrasikan seluruh sistem pendaftaran ini terkait dengan silon. Untuk itu kepada Pak Arief Wibowo kami persilakan. Terima kasih teman-teman sekalian. Jadi kami juga meminta agar keseluruhan sistem yang menggunakan teknologi informasi yang selama ini menjadi alat bantu di dalam penyelenggaraan pemilu bisa dilakukan dengan lebih baik dan pasti, supaya tentu dapat dengan mudah melayani partai politik sebagai pilar, sebagai peserta utama di dalam pemilu kita, sehingga tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, karena itu terhadap sistem informasi yang diberlakukan, termasuk silon, sistem pencalonan ini, kita meminta kepada KPU untuk memastikan sistem tersebut bekerja dengan baik, tidak menimbulkan masalah, dan memudahkan bagi setiap partai politik untuk mendapat layanan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi tersebut. Yang kedua, kita juga meminta agar seluruh jadwal, tahapan, dan program penyelenggaraan pemilu kita bisa dilangsungkan sesuai dengan apa yang sudah diatur di dalam PKPU nomor 10 tahun 2023 dan PKPU yang mengatur tentang jadwal, tahapan, dan program. Maksudnya adalah supaya seluruh jadwal dan tahapan itu bisa berlangsung secara tertib, tidak ada perubahan-perubahan yang berarti, sehingga tidak menimbulkan gejolak dan memberikan kepastian kepada setiap peserta pemilu untuk bisa mengikuti pemilu dengan sebaik-baiknya. Yang prinsip di dalam penyelenggaraan pemilu adalah bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara utama dalam pemilihan umum itu adalah melayani partai politik yang akan berkompetisi, akan bertanding di dalam pemilu. Yang ketiga adalah menyangkut pemutakhiran daftar pemilih. Ketua Umum juga sudah menyampaikan kepada kami untuk disampaikan kepada seluruh jajaran partai dan masyarakat luas agar semua bisa terlibat secara aktif, partisipatif untuk mengawal pemutakhiran daftar pemilih yang menghasilkan daftar pemilih yang akurat. Sebab berulang kali dalam setiap pemilu, daftar pemilih selalu menjadi masalah yang nyaris belum bisa diselesaikan dengan baik. Harapan besar kepada KPU Republik Indonesia periode kali ini bisa memastikan bahwa daftar pemilih yang sekarang sudah memasuki daftar pemilih sementara hasil perbaikan menuju pada daftar pemilih tetap nanti benar-benar menghasilkan daftar pemilih tetap yang akurat, yang mengakomodir seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk ada di dalam daftar pemilih. Dan tentu besar harapan kita semua bisa berpartisipasi dengan baik untuk menjalankan demokrasi sesuai yang diatur di dalam konstitusi dan undang-undang.